Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat se-Nusantara, perkenalkan saya Nur Fatwa, SPD MM dari SMK Negeri 1 Kedungmuni, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Saya mengampu mata pelajaran proyek IPAS di kelas 10 di SMK Negeri 1 Kedungmuni. Saya ingin berbagi praktek baik bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dengan batik Pekalongan yang sudah saya terapkan dapat meningkatkan motivasi peserta didik dalam pembelajaran. Setiap peserta didik itu unik dan beragam. Mereka mempunyai perbedaan dalam kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar. Saya sebagai guru merasa punya peran dan tanggung jawab untuk bisa mengakomodir segala kebutuhan peserta didik, sehingga mereka bisa memaksimalkan dan mengembangkan potensi yang mereka miliki menjadi lebih baik. Data rapor pendidikan SMK Negeri 1 Kedungmuni tahun 2024 pada indikator kualitas pembelajaran mengalami penurunan nilai capaian dari 64,42 menjadi 62,99 dengan predikat masih menengah atas. Saya merasa punya tanggung jawab untuk memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas yang saya ampuh. Metode diskusi yang saya terapkan masih berpusat pada guru, sehingga motivasi dan hasil belajarnya rendah. Sebagai perbaikan, saya melakukan praktek baik dengan pembelajaran berdiferensiasi batik Pekalongan. Langkah awal yang saya lakukan berdiskusi dengan teman sejawat untuk mengetahui kebutuhan peserta didik dari kesiapan belajarnya, minat, dan profil belajar peserta didik. Langkah pertama saya melakukan asesmen diagnostik awal untuk menentukan kebutuhan peserta didik. Asesmen ini melalui 2 tahap. Tahap pertama melaksanakan asesmen diagnostik kognitif untuk memetakan kesiapan belajar peserta didik terhadap materi yang akan dipelajari dengan mengerjakan soal melalui Google Form. Yang kedua, melakukan asesmen diagnostik non-kognitif untuk memetakan gaya belajar peserta didik. Pelaksanaan asesmen ini dilakukan dengan mengobrol santai, membentuk lingkaran, mewawancarai peserta didik satu persatu terkait dengan bakat, minat, hobi, dan gaya belajar yang disukai. Melakukan identifikasi terhadap hasil asesmen diagnostik kognitif diperoleh 5 peserta didik belum paham, 19 paham sebagian, dan 11 sudah paham keseluruhan. Dari hasil asesmen non-kognitif diperoleh 19 peserta didik bergaya belajar visual, 8 peserta didik bergaya belajar kinestetik, dan 8 peserta didik bergaya belajar auditori. Hasil asesmen tersebut dijadikan sebagai dasar merancang pembelajaran berdiferensiasi, menyiapkan modul ajar, sumber belajar yang beragam, media pembelajaran, asesmen, dan pembagian kelompok dengan disesuaikan gaya belajar. Kegiatan pembelajaran diawali dengan mengucapkan salam, berdoa, mengecek kehadiran peserta didik, dilanjutkan membuat kesepakatan kelas sebagai komitmen bersama antara guru dan peserta didik saat melaksanakan pembelajaran. Sebelum kegiatan inti, menyampaikan tujuan pembelajaran secara rinci kepada peserta didik. Diferensiasi proses yang pertama saya lakukan secara klasikal dengan menyajikan video tentang proses pembuatan batik Pekalongan. Adapun tujuannya agar peserta didik lebih mengenal dan melestarikan budaya kearifan lokal Pekalongan. Selanjutnya peserta didik akan dibagi dalam kelompok-kelompok kecil, 3 kelompok visual, 1 kelompok kinestetik, dan 1 kelompok auditori. Selain itu, peserta didik akan dibagi rata kategori sudah paham keseluruhan, paham sebagian, dan belum paham, sehingga peserta didik yang sudah paham bisa menjadi tutor bagi peserta didik lainnya. Dalam diferensiasi konten, saya menyiapkan berbagai sumber belajar.
Saya menyiapkan batik barcode yang mengakomodir gaya belajar peserta didik sesuai dengan keinginan dan gaya belajarnya. Kelompok visual mempelajari sumber belajar dari infografis, e-komik, video, dan poster. Kelompok auditori mempelajari sumber belajar dari rekaman suara. Sumber belajar kinestetik memanfaatkan bank sampah di sekitar sekolah. Dalam diferensiasi produk, peserta didik diberikan kebebasan dalam menentukan produk yang akan dibuatnya, tentunya disesuaikan dengan gaya belajar masing-masing. Kelompok visual menghasilkan produk berupa infografis, poster, dan PowerPoint dengan bantuan aplikasi Canva. Kelompok auditori membuat rekaman konten pendidikan, kemudian diedit, dicapcut, dan diupload di TikTok. Kelompok kinestetik menghasilkan produk dari bank sampah sekolah berupa alat peraga sederhana. Mengajak peserta didik melakukan pembelajaran sosial emosional dengan teknik stop. Peserta didik mempresentasikan hasil produk yang telah diselesaikan di depan kelas. Memiliki masa dan menempati ruang. Satgas tidak memiliki bentuk dan hasil karya kami berupa video tentang siapa yang dapat menyimpulkan tentang. Pada refleksi pembelajaran meminta peserta didik menulis perasaannya setelah mengikuti pelajaran. Selanjutnya kegiatan outing kelas ke Museum Batik Pekalongan. Tujuannya adalah agar peserta didik menambah wawasan tentang batik Pekalongan. Dilanjutkan dengan asesmen sumatif dalam bentuk proyek membatik. Peserta didik mempunyai keterampilan tambahan dan menumbuhkan minat menjadi pengrajin batik Pekalongan. Saya melakukan desiminasi terhadap praktek baik yang sudah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alifan Dafa Arafif. Saya murid dari Bu Fatwa. Menurut saya, pembelajaran berdiferensiasi batik Pekalongan itu sangat seru dan menyenangkan. Ditambah lagi, saya menjadi tahu bagaimana pembuatan batik tulis, batik cap, dan juga mengetahui zat-zat pewarna yang digunakan pada kain batik. Dan saya juga berpikiran untuk membuka usaha batik di kemudian hari. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nuzul Ramadhani, rekan sejawat dari Ibu Nur Fatwa. Menurut saya, model pembelajaran berdiferensiasi batik Pekalongan ini sudah sangat bagus karena dapat menjadi role model bagi rekan sama guru di sekolah kami. Selain itu, model pembelajaran ini sudah sangat sesuai dengan kurikulum Merdeka dan bisa mengembangkan minat dan bakat siswa ketika ada pembelajaran di dalam kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Nafis SPD MSI, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kedunguni. Saya sangat merespon terhadap pembelajaran berdiferensiasi membatik Pekalongan yang sudah dilakukan oleh guru saya Ibu Nur Fatwa SPD MM. Hal ini sangat menginspirasi untuk para guru di sekolah kami, terutama dalam hal pembelajaran memfasilitasi bakat, minat, dan kebutuhan murid, serta pembelajaran yang mengintegrasikan kearifan lokal setempat, yaitu batik Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ediwan, owner dari Batik Larissa. Menurut saya, pembelajaran berdiferensiasi dengan batik Pekalongan yang dilaksanakan oleh Bu Nur Fatwa dari SMK Negeri 1 Kedunguni membuat siswa lebih aktif dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Setelah belajar langsung membatik Pekalongan, bisa sebagai motivasi bagi mereka untuk kedepannya menjadi pengrajin batik Pekalongan.